Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah mempersiapkan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau yang lebih kita kenal sebagai RUU Omnibus Law Sektor Keuangan. Omnibus Law Sektor Keuangan ini diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan juga menyempurnakan aturan hukum penanganan krisis sistem keuangan saat ini yang dinilai masih kurang sempurna. Nah, selengkapnya kita akan ulas bersama dalam Omnibus Law Keuangan ala Sri Mulyani berikut ini. Nah, bisa kita lihat di sini ya, RUU Omnibus Law Sektor Keuangan ini semakin dirasakan penting untuk dibentuk, mengingat semakin lama semakin marak masalah keuangan di lembaga jasa keuangan akhir-akhir ini, khususnya asuransi ya, mulai dari Jiwasraya, kasus Bumi Putra, dan berbagai kasus asuransi lain yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Nah, RUU Omnibus Law Sektor Keuangan ini akan dipersiapkan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan penanganan krisis sistem keuangan PPKSK. Nah, Omnibus Law Sektor Keuangan akan menyempurnakan aturan hukum terkait dengan bank, asuransi, pasar modal, hingga aturan soal institusi yang berkaitan dengan sektor keuangan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Nah, Sri Mulyani mengatakan RUU PPKSK penting diubah karena aturan ini hanya mengatur soal pencegahan dan penanganan krisis dari masalah sistemik di bank saja ya. Jadi kurang komprehensif ya. Sementara masalah keuangan di perusahaan non-bank tidak ada. Nah, misalnya saja ketika perusahaan asuransi mengalami masalah keuangan dengan nilai potensi kerugian yang cukup tinggi. Nah, seperti ini statement dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia di awal tahun 2020, tepatnya di bulan Januari lalu. Nah, UU ini fokus ke masalah bank sistemik, seperti yang tadi saya sebut ya. Sedangkan lembaga jasa keuangan non-bank tidak tercermin di UU PPKSK, UU yang ini nomor 9 tahun 2016 ya. Lembaga jasa keuangan non-bank selama ini penanganannya dilakukan undang-undang masing-masing. Misalnya undang-undang soal pasar modal yang perlu diamandemen undang-undang OJK, undang-undang perasuransian. Jadi Omnibus Law Sektor Keuangan ini akan lebih komprehensif ya. Tak hanya itu, RUU Omnibus Law juga diharapkan dapat mendukung sektor keuangan melalui perkembangan teknologi dan juga inovasi bisnis serta struktur konglomerasi pada industri jasa keuangan yang membutuhkan penguatan pengawasan yang terintegrasi. Di sini kata kuncinya ya. Intinya sih sebenarnya supaya sektor keuangan kita ini bisa berkembang sesuai dengan semangat zaman. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Apa sih urgensi penyusunan RUU Omnibus Law Sektor Keuangan seperti yang dipaparkan Kementerian Keuangan pada Selasa kemarin ya. Yang pertama, Omnibus Law ini dipertimbangkan sebagai solusi dan terobosan untuk menyelesaikan hambatan regulasi ini yang selama ini menjadi persoalan di negeri ini. Hambatan regulasi yang tersebar di banyak undang-undang sektor jasa keuangan. Nah, kemudian yang kedua urgensinya adalah pengembangan dan penguatan sektor keuangan masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Nah, ini yang terus didorong oleh Kementerian Keuangan. Dan kemudian yang ketiga, untuk dapat mempersiapkan penyusunan RUU diperlukan naskah akademis yang tersusun untuk dapat segera diselesaikan. Nah, selanjutnya kita lihat seperti apa rencana Kementerian Keuangan terkait dengan naskah akademis RUU Omnibus Law Sektor Keuangan ini ya. Kita lihat ini timelinenya di sini. Nah, Januari sampai Agustus tahun depan 2021 adalah proses pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Kemudian bulan Maret sampai dengan Desember ini melakukan kajian dan perumusan kebijakan. Kita akan lihat nanti seperti apa sih isinya dari RUU Omnibus Law Sektor Keuangan saat ini. Nah, kalau untuk biayanya sendiri dianggarkan untuk penyusunan naskah akademis ini 579,9 juta rupiah. Nah, dalam konferensi pers kemarin Selasa nih Menteri Keuangan Sri Mulyani memang belum mau buka suara terkait dengan substansi aturan sapu jagat sektor keuangan atau RUU Omnibus Law Sektor Keuangan ini. Sri Mulyani mengatakan akan menyampaikannya jika saatnya sudah tiba.